softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, cause my love deserves to Shalom, be free. salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami mahasiswa program studi perancangan jalan dan jembatan semester 7A, jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Kupang. Pada kesempatan ini, kami akan membahas topik tentang pelanggaran lalu lintas di Kota Kupang. Dalam bidang lalu lintas, pelanggaran sering merupakan suatu bentuk perbuatan yang mendahului terjadinya kecelakaan lalu lintas. Pengemudi atau pengguna jalan, khususnya pengemudi kendaraan, seringkali tidak menyadari bahwa pelanggaran yang mereka lakukan walaupun ringan dapat berakibat fatal bagi pengguna jalan lainnya. Nah, pelanggaran yang dimaksud adalah pelanggaran yang tercantum dalam pasal 105 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbicara tentang berperilaku tertib dan atau mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau menimbulkan kerusakan jalan. Seperti halnya pelanggar hukum pidana umumnya, orang yang menjadi pelanggar dalam lalu lintas juga mendapatkan hukuman langsung dari pihak aparat. Dalam konteks ini atau dalam konteks pelanggaran lalu lintas, pihak aparat yang dimaksud tak lain adalah polisi. Kota Kupang merupakan salah satu kota di Indonesia dengan daerah yang masyarakatnya masih belum tertib dalam peraturan berlalu lintas. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kelompok kami mengambil beberapa ruas jalan di Kota Kupang yang rawan terjadi pelanggaran lalu lintas. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan mengenai jenis pelanggaran lalu lintas, yaitu pelanggaran rambu dilarang putar balik. Ya, ini dia tandanya. Jadi rambu ini digunakan untuk memberitahukan kepada para pengguna jalan bahwa mereka dilarang putar balik di area tersebut atau di area tertentu. Dan rambu ini merupakan salah satu rambu yang banyak dilanggar oleh para pengendara. Dan payung hukum yaitu diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 Pasal 12 Ayat 4 butir E, yang mana rambu tersebut termasuk ke dalam rambu larangan pergerakan lalu lintas. Dan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, di situ dalam pasal yang ke-287 ayat 1 yang berisi mengenai setiap pengendara yang melanggar rambu tersebut dipidana kurungan paling lama 2 bulan dan didenda paling banyak 500.000. Pelanggaran dilarang parkir. Ini adalah video pelanggaran terhadap pelanggaran dilarang parkir. Video ini terdapat pada ruas jalan Oesakwa. Kondisi fasilitas parkir yang belum memadai akhirnya membuat kendaraan pun parkir di pinggir jalan. Ini yang sering mengganggu ketertiban dalam berlalu lintas. Tak heran jika pemerintah merancang aturan dilarang parkir di area-area tertentu dengan meletakkan rambu-rambu dilarang parkir. Seperti kita tahu, rambu dilarang parkir adalah tanda berupa huruf B besar yang di tengahnya dicoret melintang berwarna merah, sedangkan huruf B sendiri adalah singkatan dari kata parkir. Apabila nekat melanggar aturan parkir, akan diberikan sanksi oleh petugas. Berikut ini sanksi bagi pelanggar parkir mengacu pada nomor 5 tahun 2014 adalah sebagai berikut. Yang pertama, penguncian ban kendaraan bermotor. Yang kedua, pencabulan petil ban kendaraan bermotor.
Sementara pada pasal 287 Undang-Undang ayat 3, yaitu bagi pelanggaran tata cara parkir pidana kurang. Rambu larangan belok kiri. Rambu ini digunakan untuk memberitahukan pengguna jalan bahwa di area tertentu mereka dilarang untuk belok kiri. Rambu larangan belok kiri ini kebanyakan ditemukan di jalan satu arah, meskipun ada juga yang dipasangkan di area persimpangan. Larangan ini berlaku untuk pengendara bermotor atau mobil dan pelarangan belok kiri biasanya untuk menghindarkan kemacetan atau penumpukan kendaraan. Di persimpangan yang tidak memiliki apil biasanya tetap diberikan garis-garis lajur. Hal ini dilakukan untuk menjaga ketertiban dan kelancaran dalam berkendara. Tidak adanya apil bukan berarti membuat para pengendara seenaknya di jalan, karena hal tersebut telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 113 tentang lalu lintas dan angkutan umum. Sebagai contohnya, di beberapa persimpangan di Kota Kupang banyak yang tidak memiliki apil sehingga membuat kemacetan bahkan mengalami kecelakaan. Penyebab kemacetan dan kecelakaan tersebut bukan hanya dari fasilitas jalan yang kurang memadai, tetapi juga dari keegoisan dari masing-masing pengendara. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pelanggaran penggunaan plat nomor kendaraan. Penggunaan plat nomor kendaraan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam pasal 68, plat nomor wajib memuat kode wilayah, nomor registrasi, masa berlaku kendaraan, serta harus memenuhi syarat spesifikasi yang sudah diatur. Peraturan perundangan ini lalu diperkuat dengan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Pasal 39 dalam peraturan ini menyebutkan mengenai unsur pengaman sebagai penjamin legalitas plat nomor. Salah satunya adalah logo lantas. Dalam kasus yang ditemukan di lapangan, banyak pengguna kendaraan yang kendaraannya tidak menggunakan plat nomor kendaraan. Nah, untuk menangani hal seperti ini, perlu dilakukan sosialisasi kepada setiap masyarakat agar setiap kendaraannya dilengkapi dengan plat nomor kendaraan yang sesuai dengan daerahnya masing-masing. Untuk membahas mengenai sanksi bagi pelanggaran plat nomor kendaraan ini, kembali pada Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 dalam pasal 280 menyebutkan bagi yang kendaraannya tidak dilengkapi plat nomor kendaraan akan dipidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak sebanyak Rp500.000. Selanjutnya saya akan membahas tentang pelanggaran lalu lintas pada kendaraan, contohnya seperti pada sepeda motor dan mobil yang tidak memasangkan atau menggunakan kaca spion pada kendaraan yang dikendarai. Teman-teman bisa lihat pada cuplikan video ini, masih ada beberapa yang tidak memasangkan kaca spion pada kendaraan yang dikendarainya. Namun dalam peraturan pemerintah, masing-masing kendaraan bermotor dilengkapi dengan kaca spion. Secara fungsinya yaitu untuk memberikan citra objek di belakang lewat pantulan kaca. Namun penggunanya harus sesuai persyaratan dan peraturan yang berlaku. Dikutip dari peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2012 pasal 37, kaca spion kendaraan baik untuk mobil maupun sepeda motor sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf B harus mematuhi 2 persyaratan, bahwa kaca spion kendaraan harus berjumlah 2 atau lebih dan dibuat dari kaca atau bahan lain yang dipasang pada posisi yang dapat memberikan pandangan ke samping dan belakang tanpa mengubah jarak dan objek yang terlihat. Pada video di atas merupakan salah satu bentuk pelanggaran apil atau alat memberi isyarat lalu lintas, yaitu pelanggaran belok kiri langsung. Untuk pelanggaran ini ada beberapa contoh lokasi yang kami ambil, yaitu yang pertama pertigaan Hero, yang kedua perempatan Patung Kirap. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai pelanggaran belok kiri langsung yang akan diberikan oleh saudara Chris Menikai. Halo sobat, berdasarkan video tadi, teman-teman telah melihat beberapa orang yang melanggar rambu lalu lintas yang dimana berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009
tentang lalu lintas dan angkutan jalan, tidak dibenarkan lagi untuk terus jalan bila hendak belok kiri di persimpangan jalan yang terdapat apil. Semua kendaraan harus berhenti saat lampu merah sedang berlangsung, kecuali pada persimpangan tersebut terdapat rambu lalu lintas yang menyatakan belok kiri boleh langsung. Nah, berdasarkan undang-undang, pengendara yang melanggar aturan ini dikenakan sanksi tegas, ditilang dan dikenakan denda sebesar 250.000. Ada beberapa kejadian yang muncul dengan belok kiri langsung, seperti kesulitannya dalam memperoleh lampu merah, memberikan kesulitan bagi pejalan kaki untuk menyeberang, dan meningkatkannya kapasitas persimpangan. Ketentuan itu terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang berbunyi pada persimpangan jalan yang dilengkapi dengan alat pemberi isyarat lalu lintas atau apil, pengemudi kendaraan dilarang langsung belok kiri kecuali ditentukan oleh apil pada pasal 112 ayat yang ke-33 dengan aturan yang memperbolehkan belok kiri di persimpangan boleh langsung saat lampu merah. Adalah aturan yang lama, yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 lalu lintas dan angkutan jalan, di mana undang-undang itu sudah tidak berlaku lagi dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang 2009. Oke, sekian. Thank you for listening. See you next time. Baik, saya akan menjelaskan tentang penyalahgunaan fungsi trotoar. Trotoar merupakan jalur khusus yang disediakan untuk para pejalan kaki. Meskipun sudah dikhususkan untuk pejalan kaki, masih sering kita jumpai selain pejalan kaki. Hal tersebut tentu dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan pejalan kaki saat menggunakan trotoar. Adapun contoh penyalahgunaan fungsi trotoar. Yang pertama, pedagang kaki lima. Yang kedua, jalan pintas sepeda motor. Adapun solusi untuk mengatasi penyalahgunaan fungsi trotoar, yaitu dengan memasang tiang penghalang untuk menghalangi sepeda motor naik ke trotoar. Adapun peraturan yang mengatur fungsi trotoar ada pada Undang-Undang Pasal 274 Ayat 2 dan juga Pasal 275 Ayat 1. Video pelanggaran lalu lintas yang tidak menggunakan helm di beberapa titik yang kami tinjau di sekitaran Kota Kupang. Helm adalah perangkat keselamatan dalam berkendara menggunakan motor. Pengendara motor diwajibkan menggunakan helm ketika bepergian, entah itu pengendara atau penumpangnya. Dan saking wajibnya, pengendara motor yang tidak menggunakan helm pun diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan, pasal 106 ayat 7 dan 8, yang dimana setiap orang yang mengemudikan motornya diwajibkan menggunakan helm. Nah, bagi siapapun yang melanggarnya akan dikenakan hukuman denda seperti halnya yang sudah tercantum dalam pasal 291 ayat 1 dan 2. Orang yang tidak menggunakan helm saat berpergian akan dikenakan denda sebanyak 250.000 dan tidak menggunakan helm berstandar SNI juga dikenakan denda sebanyak 250.000. Ayat yang kedua, setiap orang yang membiarkan penumpangnya tidak menggunakan helm akan dikenakan denda sebanyak 200.000. Apa yang dimaksud dengan zebra cross? Zebra cross adalah marka yang digunakan sebagai penanda pengemudi untuk memperlambat kecepatan ketika ada pejalan kaki menyeberang. Biasanya, zebra cross dibuat di area gedung sekolah atau perkantoran. Adakah sanksinya jika menyeberang tidak pada tempatnya? Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak mengatur sanksi apabila pejalan kaki menyeberang tidak pada tempatnya atau jika pejalan kaki tidak memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas saat menyeberang di tempat yang telah dikecualikan. Pada pasal 106 ayat 2 undang-undang tersebut dijelaskan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda.
Selanjutnya, di ayat 4 dijelaskan juga bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib mematuhi ketentuan rambu lalu lintas, marka jalan, dan lainnya. Sanksi bagi pelanggar aturan itu tertuang pada pasal 287, yaitu bisa dipidana kurun waktu paling lama 2 bulan atau denda paling banyak 500.000. Berikutnya pelanggaran lawan arus. Pelanggaran lawan arus yang berlokasi di Jalan Adi Sucipto, Penfui. Melawan arus sudah menjadi kebiasaan buruk masyarakat Indonesia. Pelanggaran lawan arus ini bukan hanya membahayakan diri sendiri, dapat juga mengancam nyawa pengguna jalan lainnya. Menurut pemerhati masalah transportasi Budianto mengatakan, salah satu penyebab timbulnya permasalahan kemacetan lalu lintas dikarenakan kurang maksimalnya aspek penegakan hukum, sehingga kurang memberikan efek jerah terhadap para pelanggar lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas melawan arus pada umumnya dikenakan pasal 287 ayat 1, melanggar rambu-rambu pidana kurungan 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Pasal ini dapat diterapkan juga terhadap pelanggaran lain yang secara kasat mata dapat membahayakan keselamatan seseorang. Untuk masyarakat Petumpang sendiri ada beberapa kasus yang kami ambil pada penelitian ini. Yang pertama itu ada pelanggaran apil belok kiri. Itu masih sering dilakukan oleh masyarakat Kota Kupang. Juga ada kelengkapan dalam berkendaraan, termaksud itu tidak menggunakan helm, plat nomor kendaraan itu tidak ada, dan juga kaca spion kendaraan. Selain itu juga ada pelanggaran-pelanggaran berupa rambu-rambu lalu lintas, seperti pelanggaran dilarang belok ke kiri, pelanggaran dilarang parkir, dan juga ada penggunaan trotoar sebagai tempat berkendara maupun sebagai tempat berjualan para PKL. Nah teman-teman, ini termasuk pelanggaran yang ada di Kota Kupang, dan juga ada beberapa yang terjadi seperti semprautan di persimpangan dan lain sebagainya. Kasus-kasus yang diambil ini ternyata sudah diatur oleh undang-undang. Oleh karena itu untuk kita masyarakat Kota Kupang dianjurkan agar lebih berhati-hati lagi dan mematuhi aturan semua yang sudah ada. Karena kalau tidak, kita bisa dijerat. Baik teman-teman, mungkin saya akan menjelaskan sedikit kembali tentang undang-undang dari setiap pelanggaran. Yang pertama ada pelanggaran apil atau dilarang belok kiri ketika berada di persimpangan. Saya akan menjelaskan sedikit untuk peraturan ini. Sebelumnya ada pada peraturan lalu lintas dan angkutan jalan nomor 14 tahun 1992 dan peraturan pemerintah nomor 43 tahun 1993. Di sana dikatakan bahwa pengemudi dapat langsung belok ke kiri ketika berada di persimpangan. Tetapi peraturan ini telah dibarui berada dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009 pada pasal 112 ayat 3. Dikatakan bahwa pengemudi kendaraan dilarang langsung belok ke kiri kecuali ditentukan oleh rambu apil. Jadi kasus kami yang kami ambil ini sudah disediakan ada rambu lalu lintas atau apil itu dilarang belok ke kiri, tetapi masih saja kita lihat ada pengemudi yang melanggar aturan ini. Dan dari aturan ini bisa juga didenda 500.000 dan dipidana sebanyak 2 bulan. Yang kedua ada pelanggaran kelengkapan dalam berkendaraan, yaitu tidak memakai helm. Pelanggaran ini ternyata juga tercatat dalam Undang-Undang pasal 116 ayat 8 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Dan ini juga bisa dipidana selama 1 bulan dan didenda sebanyak 250.000. Lalu yang berikut ada ketidaklengkapan atau tidak memiliki plat kendaraan, plat nomor kendaraan. Ini sudah diatur juga dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Dari pelanggaran ini juga bisa didenda 2 bulan pidana serta uang sebanyak 500.000. Lalu yang berikut adalah pelanggaran zebra cross atau pelanggaran program marka jalan. Sudah dicatat oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan juga. Terdapat pada pasal 106 ayat 2. Itu sudah dijelaskan, dan dari pelanggaran ini bisa dipidana selama 2 bulan dan didenda sebanyak 500.000. Lalu yang berikut ada pelanggaran putar balik atau rambu-rambu lalu lintas putar balik. Ternyata itu juga ada dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 Pasal 12 ayat 4. Itu dikatakan ada peraturan ini. Mungkin teman-teman bisa lihat kembali. Dan untuk pelanggaran ini bisa dipidana selama 2 bulan dan didenda sebanyak 500.000. Kemudian hal sepele yang berikut adalah masalah parkir. Pada rambu-rambu lalu lintas sudah dikatakan tidak boleh memarkir sembarang, tetapi masih banyak yang kita temui dalam video-video yang sudah ditampilkan. Di sini termaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 287 ayat 1 bisa didenda 500.000 dan dipidana 2 bulan. Setelah itu ada juga peraturan pada belok kiri dan kesembrautan di persimpangan. Ya, mungkin sekilas tentang penjelasan peraturan-peraturan yang berlaku dalam berlalu lintas. Jadi mungkin untuk masyarakat Kota Kupang khususnya yang masih banyak pelanggaran terjadi saat berlalu lintas, sebaiknya tidak lagi melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut karena sudah diatur dalam undang-undang. Dan untuk pemerintah mungkin saran kami lebih tegas lagi dalam memberikan sanksi kepada masyarakat yang melanggar agar ketertiban itu bisa diciptakan dan masyarakat itu tidak lagi melakukan pelanggaran-pelanggaran. Jadi untuk semua masyarakat Kota Kupang, pesan kami selalu berhati-hati dalam berkendaraan, tepati semua peraturan yang ada demi keselamatan Anda sendiri dan juga untuk ketertiban di Kota Kupang. Mungkin sekian dari kami, sampai jumpa.